Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel saya, Muhammad Firda Satria. Perkenalan lagi lah ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firda Satria. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 23041300057. Nah, di sini saya mau membuat sebuah program lagi, ya. Cuman program yang saya buat kali ini tuh agak berbeda ya dari kemarin-kemarinnya. Jika kemarin saya membuat program menggunakan bahasa Python, maka sekarang saya akan membuatnya menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, jadi program yang saya buat itu dia menggunakan semua unsur-unsur yang ada di pemrograman sih, seperti pemilihan atau if else, looping atau pengulangan, function atau fungsi, dan array ya. Nah, jadi untuk program yang saya buat ini yaitu menghitung rata-rata nilai siswa, kemudian diurutkan rankingnya dari yang pertama sampai yang terakhir, atau yang dari nilai tertinggi atau rata-rata tertinggi hingga rata-rata yang terendah. Oke, untuk konsepnya akan saya tampilkan dulu melalui flowchart ini ya. Oke, untuk yang pertama seperti biasa untuk bahasa pemrograman C++ itu dia menggunakan deklarasi terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan array untuk apa ya? Menyimpan datanya gitu. Seperti ini, agama dia menyimpan 100 data, bahasa Indonesia menyimpan 100 data, PKN menyimpan 100 data, dan lainnya. Ya, di sini deklarasi biasa. Kemudian lanjut di sini memunculkan atau output, dia memberi opsi jurusan. Yang pertama ada MIPA, yang kedua IPS. Nah, kemudian di sini ada output lagi, Anda ingin menghitung di jurusan apa, masukkan menggunakan angka. Nah, kenapa menggunakan angka? Karena ya biar simpel aja. Misal kalau mau IPA tinggal ketik 1, kalau IPS tinggal ketik 2. Ya, tidak perlu memperhatikan huruf besar kecilnya gitu. Kemudian di input, maka inputnya ini akan masuk ke jurusan ini. Kemudian ditanya lagi, berapa jumlah siswanya? Nah, terus di input jumlahnya, kemudian ya dari jurusan ini dia akan masuk ke sini, ke if else ini. Jika jurusannya 1, maka ya dia akan menghitung di MIPA, jika kedua PS ya. Ya di sini ya mata pelajaran biasa seperti nama, awalnya input nama dulu, kemudian ya mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Ya beberapa, kalau IPS ya perbedaannya hanya di pelajaran peminatannya saja. Untuk total dari mata pelajaran ini itu ada 11 ya. Maka di sini untuk mencari rata, maka semua pelajarannya dijumlah kemudian dibagi 11 di sini. Ya. Oke, kalau sudah itu maka dia akan masuk ke sini. Jika milih salah satu, ketika sudah semua, maka loopingnya sudah selesai ini, maka dia akan masuk ke sini. Ya, di sini ada looping lagi. Nah, jadi di sini looping yang ini tuh fungsinya untuk mengurutkan rankingnya ya dari yang rata-rata paling atas atau paling tinggi hingga terbawah. Dan namanya pun di sini juga diurutkan ya. Jadi ya kayak apa ya? Bubble sort kalau nggak salah namanya. Oke, jadi di sini ada if jika rata I kurang dari J, maka X sama dengan rata I, kemudian rata I sama dengan rata J. Jadi kurang lebih nilainya akan dibalik lah. Yang apa? Misal yang I itu lebih kecil dari yang J, maka nilainya akan dibalik gitu. Oke, kemudian setelah itu dia akan masuk ke sini ya. Nah, ini saya taruh di sini karena biar grade dan keterangannya itu menyesuaikan data yang telah diubah, telah diurutkan gitu. Makanya sini saya taruh bawah ya.
Ya, seperti biasa, jika nilainya di atas 92, maka nilainya akan mendapatkan grade A dengan keterangan sangat memuaskan dan sebagainya. Kemudian di sini ada output-nya ya. Output-nya menggunakan looping juga dan array. Karena tipenya menggunakan array, maka output-nya pun menggunakan array juga. Oke, langsung saja kita ke VS Code ya. Jadi di sini seperti tadi, ya seperti biasa untuk C++ itu kita menggunakan input stream dan integer main. Integer main-nya di bawah ya. Kemudian supaya mudah saya pakai using namespace std juga. Oke, yang pertama seperti yang saya jelaskan di awal ya, kita mendeklarasikan dulu mata pelajarannya menggunakan float agar hasil rata-ratanya ntar bisa berupa koma gitu. Kemudian di sini ada rata, plot rata juga, kemudian nama, keterangan, integer i, j, jumlah, jurusan, float text, dan grade ini untuk menyimpan. Ini 100 juga. Oke, untuk yang pertama kita buat dulu di integer main-nya. Ya, seperti tadi, Anda ingin menghitung di jurusan apa. Ya, seperti yang jelaskan tadi, supaya mudah, ketik 1 untuk MIPA, ketik 2 untuk IPS. Kemudian akan ditanya berapa jumlah siswa kelas. Nah, sini tadi jurusannya jika 1, maka dia akan masuk ke fungsi menghitung nilai siswa MIPA. Dan jumlahnya di sini akan masuk di setiap fungsi. Kenapa? Karena di setiap fungsi itu kita loopingnya itu batasannya butuh dari jumlah ini. Nah, supaya tidak berulang kali untuk menuliskan jumlah, maka saya tulis saja berbentuk argumen di sini. Kita gunakan argumen saja supaya tidak berulang kali untuk menulisnya. Oke, setelah ini kita coba ke nilai siswa MIPA ya. Oke, di sini ada fungsi menghitung nilai siswa MIPA dengan argumen dari jumlah tadi. Nah, jadi dari jumlah tadi itu akan masuk ke sini. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi untuk jumlahnya tadi ya. Jadi sudah masuk di sini ya seperti ini. Seperti biasa di sini ya input nama, terus nilai agama. Oh ya, di sini saya memulainya i-nya dari 1 itu karena supaya memudahkan aja nanti ketika outputnya itu misal kan bakal ranking 1, 2, 3. Nah, kalau misal ranking 0 gitu kan susah. Makanya di sini saya menggunakan 1 dan sebagai gantinya di sini batasnya saya beri jumlah gini, saya beri kurang dari sama dengan. Kalau dari 0 kan kurang dari saja. Ini kurang dari sama dengan. Oke, seperti biasa nih input dulu. Kemudian di sini ada rata. Ratanya itu semua dibagi 11 karena jumlah pelajarannya ada 11, maka ada dibagi 11. Begitupun yang IPS. Yang IPS ini kurang lebih sama seperti MIPA. Seperti menghitung nilai siswa MIPA. Loopingnya mulai dari 1 juga supaya tidak membingungkan. Kemudian ya sama, hanya membedakan beberapa pelajaran saja. Cuman cara ngitungnya pun tetap sama ya. Kemudian mengurutkan ranking. Nah, di sini ya seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya membuat ini untuk membalikkan nilai ya ibaratnya. Ketika nilai yang di sini lebih kecil dari yang pada di sini, maka nilainya akan dibalikkan dan begitu terus hingga nilainya urut. Nah, di sini yang bagian nama pun saya buat begitu juga. Kenapa? Karena agar mengikuti urutannya dari ini, dari rata ini. Ya, jadi dari yang paling tinggi ke paling rendah. Oke, lanjut ke fungsi grade siswa ya, seperti tadi. Jika ratanya lebih dari 91 atau 92 ke atas, maka akan mendapatkan grade A dan keterangannya sangat memuaskan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya taruh ini di bawah dari fungsi mengurutkan ranking karena ya biar langsung mengikuti aja ininya. Jadi sudah urut, maka ini tinggal mengikuti di belakangnya gitu. Kemudian di sini ada fungsi hasil perhitungan. Di sini saya ya konsepnya kayak tabel gitu sih bakalan. Ya, jadi sini saya menggunakan looping
juga dari 1. Nah, maka satunya akan muncul di sini, 1, 2, 3, dan seterusnya itu akan muncul di sini, hingga jumlah, batasnya jumlah, kemudian ditambah 1 terus, dan ya outputnya seperti biasa, ada ranking, nama, rata, grade keterangan. Oke, kita coba saja programnya. Oke, di sini. Anda ingin menghitung jurusan apa? Misal, saya ingin menghitung jurusan IPA. 1. Berapa jumlah siswa di kelas? Saya ambil contoh 3. Masukkan nama siswa Andi. Masukkan nilai agama 90. Ya, kita coba aja 90 semua ya. 90, 90, 90, 90. Kemudian masukkan siswa kedua, siswa Budi 80. Kita coba di Budi 80. Oke. Kemudian yang ketiga kita coba siapa? Satria. Nama saya sendiri. Ini. Satria. Nilai agama 100, kita coba 100 semua. Nah, di sini maka dia akan munculnya seperti ini ya. Rankingnya sudah urut. Jadi yang pertama nilainya si Andi itu harusnya dia kedua, betul kedua dengan grade-nya. Maksudnya grade-nya itu B ya, karena 90 masih di bawah 92 ya. Dengan keterangan memuaskan, ya di sini bisa urut ya. Satria yang saya inputkan terakhir bisa berada di atas gitu. Dengan ratanya pun benar 100, dan Budi yang saya inputkan ke 2 itu berada di nomor 3, sedangkan Andi yang pertama bisa nomor 2 ya. Jadi urut 100, 90 dan 80. Grade-nya pun menyesuaikan kan dengan rata yang dihasilkan. Keterangannya pun juga begitu. Ya. Untuk yang program IPS kurang lebih sih sama ya seperti yang MIPA. Ya. Jadi kita coba lagi untuk yang IPS. Maaf. Oke. IPS berarti dia 2. Berapa jumlah siswa kelas? Kita coba 3 lagi. Nama Budi lagi. Agama ya berapa? 90 ya. Coba 99. Terus Andi. Kita coba 100. Dan di sini Satria. Kita coba 80. Oke. Nah, di sini dapat terlihat ya, Andi yang kita inputkan kedua dia berhasil diurutkan menjadi pertama, dengan ratanya pun berhasil diurutkan menjadi rata yang tertinggi itu berada di nomor 1, dan ke bawah itu makin rendah ya. Dan di sini pun keterangannya juga ya seperti yang kita menghitung siswa MIPA tadi ya. Ya, kurang lebih begitu saja program dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.